Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Andi M. Darwis, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik pembelajaran pendidikan agama Islam 1, dan teman-teman yang saya banggakan dan muliakan. Perkenalkan, nama saya Ali Agustina dengan NIM 221177. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, harus lebih baik. Allahu Akbar. Baiklah. Siapa yang di sini tidak hadir? Repiani, Bu. Kemana Repiani? Sakit, Bu. Kontrol. Lagi sakit ya. Kita doa teman kita Repiani, semoga beliau cepat sembuh. Amin. Baiklah, di sini Ibu ingin mengecek kerapian dan kebersihan di sekitar kita terlebih dahulu. Tolong dicek sampah yang ada di bawah lantai dan bawah lantai. Yang bambu Dipasang Mirza, Bu. bambu di lantai. Yang belakang maju. Yang belakang tolong Yang belakang maju. Media. Belakang maju belakang. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ibu lihat pada lemes-lemes semua. Iya. Belum sarapan, Bu. Lapar. Berdiri dulu. Semangat. Nanti habis pulang ini makan ya. Berdiri terlebih dahulu, kita tepuk semangat. Ibu nggak doang. Ibu nggak doang. Ibu belum gajian, ya. Kita tepuk semangat terlebih dahulu ya anak-anak. Honorer ya. Anak-anak semangat dulu ya. Iya, Bu. Ibu PNS ya? Akhir bulan. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Semangat anak-anak. Tidak, Ibu. Kalau tidak satu kali lagi. Semangat Bu, adik. Ya semangat ya. Merah nyatu belakang. Gak boleh bisa anak, gak boleh melawan orang tua. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang jujur dan menepati janji. Di sini Ibu ingin bertanya, pelajaran sebelumnya apakah ada yang tahu? Tentang itu Bu, amanah. Betul, tentang sifat amanah. Ananda Lara, apa itu sifat amanah? Amanah itu dapat dipercaya oleh orang lain. Baik, terima Dan kasih bertanggung kepada jawab. Baik, amanah itu adalah sifat yang dapat dipercayai orang lain. Baiklah, langsung saja ya. Di sini Ibu ingin membaca tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan pengertian perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya sikap jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap positif dengan membiasakan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja ya kita mulai pembelajaran, yaitu pengertian perilaku jujur. Pengertian perilaku jujur adalah perilaku jujur, sikap mengatakan kebenaran dan bertindak sesuai dengan fakta tanpa menimpa atau berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Nah, kenapa anak? Gak apa Bu, lanjutin. Urusan Bu, urusan yang penting banget. Nah, Ibu ulangi lagi ya, yaitu sikap jujur adalah sikap mengatakan kebenaran dan bertindak sesuai dengan fakta tanpa menipu, berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Nah, kita itu harus mengatakan kebenaran.
dan harus bertindak sesuai faktanya, tidak boleh menipu, berbohong, dan tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, perilaku jujur dapat ditunjukkan dengan satu, mengatakan yang sebenarnya walaupun itu sulit atau pahit. Kita itu harus mengatakan sebenarnya dan harus jujur walaupun itu sulit diungkapkan. Yang kedua, tidak mencontek saat ujian. Nah, kita itu tidak boleh mencontek saat ujian. Kalau kita mencontek saat ujian, itu termasuk perilaku yang tidak baik, jujur atau baik. Yang ketiga, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kayaknya typo ibu. Mengambil. Iya, maaf salah. Bener lah. Mengembalikan barang yang bukan miliknya. Betul, kita itu harus mengembalikan barang yang bukan milik kita. Karena itu juga termasuk sifat jujur. Selanjutnya, pengertian menepati janji. Menepati janji adalah sikap yang menunjukkan tanggung jawab terhadap ucapan atau komitmen yang telah disampaikan kepada orang lain. Kita itu harus menunjukkan sikap tanggung jawab kita terhadap ucapan kita kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, menepati janji dapat diwujudkan dengan satu, menghadiri tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Kita itu harus berjanji kepada teman kita, yaitu harus tepat waktu. Jujurnya itu harus tepat waktu. Yang kedua, melaksanakan tugas yang sudah dijanjikan kepada teman atau guru. Kita itu harus melaksanakan tugas sesuai janji kita kepada teman atau guru. Ada kaitan kenapa, Nak? Enggak apa-apa, Bu. Tolong diperhatiin, Nak. Yang ketiga, tidak mengingkari perkataan sendiri. Kita itu tidak boleh berbohong kepada kita sendiri. Itu termasuk pengertian menepati janji, ya, Nak. Nah, yang kedua, pentingnya sikap jujur dan menepati janji. Sikap jujur dan menepati janji itu dapat kita terapkan di lingkungan keluarga. Seperti yaitu yang pertama, sikap jujur dalam lingkungan keluarga yaitu membantu membangunkan kepercayaan antara anggota keluarga. Misalnya, jujur kepada orang tua tentang nilai ujian atau penggunaan uang. Nah, kita itu harus jujur kepada keluarga kita tentang nilai ujian kita. Seperti kita itu harus memberitahukan kepada orang tua kita, Bu, gini loh, hari ini saya dapat nilai ujiannya 100 diberi oleh kepada Ibu Alia. Kita itu harus mengatakan kejujuran kepada keluarga kita. Dan atau menggunakan uang. Nah, menggunakan uang itu harus jujur. Bu, hari ini saya membeli gorengan di kantin 2.000 ya Bu, saya tidak menipu, saya jujur. Iya Bu. Iya Bu. Yang kedua, iya, kamu juga begitu ya? Kan diberi uang uang kos itu lebih, jadi saya kembalikan. Iya, baik. Bagus, itu bagus, sikap yang bagus ya. Kalau lebih bagusnya ditabungin ya, Nak, duitnya ditabungin. Nggak Jadi pernah bisa nabung, Bu. jajan. Boleh, Bu. Saya kembalikan lagi sama ibu saya. Oh, iya, kembalikan boleh. Kalau mau nabung, Kalau ditarik berarti saya menipu. iya, Iya Bu, itu menipu berarti. bilang dulu ya, Nak, kepada Agaknya uang. bilang dulu kepada orang tua, Bu, boleh nggak kalau uang sisa ini saya tabung dulu, kalau tidak kasih aja ya ke ibunya. Pada Ananda Selfie, Desta, Intan dari tadi sibuk sendiri ya, perhatiin dulu ya, Nak, Ibu. Suara itu edisek sekampung. Yang ketiga, menepati janji. Yang kedua, menepati janji. Menepati janji itu menunjukkan bahwa anak dapat dipercayai, seperti membantu pekerjaan rumah sesuai janji. Kita itu harus membantu ibu kita sesuai janji kita, nggak boleh ditunda-tunda ya. Jika ibu kita ingin memberikan kita kerja rumah, kita itu harus melakukannya tepat waktu. Nah, yang kedua, di lingkungan sekolah kita itu harus menerapkan sikap jujur dan menepati janji di lingkungan sekolah. Yaitu sikap jujurnya menciptakan suasana belajar yang adil dan bersih,
seperti tidak mencontek saat ujian dan mengakui kesalahan kita. Yang kedua, menepati janjinya menunjukkan tanggung jawab sebagai pelajar, seperti mengumpulkan tugas tepat waktu atau menjaga janji kepada guru dan teman. Yang ketiga, pentingnya sikap jujur dan menepati janji di lingkungan masyarakat, yaitu sikap jujurnya membangun reputasi baik dan kepercayaan diri masyarakat, seperti tidak berbohong dalam jual beli atau saat bersosialisasi. Yang ketiga, menepati janji, yaitu menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama, seperti hadir tepat waktu dalam kegiatan gotong royong atau rapat kerja atau rapat warga. Itu pembahasan terakhir. Menunjukkan sikap positif melalui perilaku jujur dan menepati janji, yaitu sikap positifnya adalah cara berpikir dan bertindak yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, seperti kita itu harus bertanggung jawab serta harus jujur dan dapat dipercayai orang-orang lain. Yang kedua, membiasakan perilaku jujur, seperti membiasakan diri untuk berkata dan tidak bertindak sesuai kebenaran. Contohnya, mengakui kesalahan meskipun takut dimarahi. Yang kedua, tidak mencontek meskipun teman lain melakukannya. Yang ketiga, mengembalikan barang yang bukan milik sendiri. Yang terakhir, membiasakan menepati janji, membiasakan untuk melaksanakan setiap janji atau komitmen yang sudah diucapkan. Contohnya, hadir tepat waktu sesuai kesepakatan, melaksanakan tugas rumah sesuai janji ke orang tua, dan tidak mengingkari perbuatan kepada teman. Nah, itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan tentang jujur dan menepati janji. Anak-anak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Ibu. Nggak ada ya? Iya. Kalau nggak ada, langsung saja ke lembar kerja ya, LKPD-nya. Di sini Ibu akan membagi dua kelompok. Ini untuk kelompok pertama dan ini untuk kelompok kedua. Silakan dikerja, ditulis nama dan ditulis kelompok ya anak-anak. Silakan didiskusi bersama-sama. Kalian pada iya. Dikerja ya anak-anak. Diskusi bersama-sama ya, kelompok 2. Kelompok 1 diskusi bersama-sama. Ya, diskusi. Ada yang sudah selesai ya? Iya, Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, 4, 5 saja ya. Karena mengingat waktu. Nanti Ibu mau. Iya, Bu. Baik, silakan Anda Ita dibaca. Kelompok 1. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Lola. Mana pertanyaannya? Soal pertama. Oh, Ibu Alia. Jelaskan arti dari sikap jujur dan mengapa sikap jujur tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur adalah perkataan dan perilaku sesuai dengan kenyataan tanpa menipu atau memanipulasi. Sikap ini penting karena membangun kepercayaan, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan yang adil dan terbuka. Berikan 3 contoh perilaku yang jujur yang bisa kamu lakukan di sekolah. Yang pertama, tidak mencontek saat ulangan. Yang kedua, mengakui kesalahan jika melakukan sesuatu yang salah. Yang ketiga, mengembalikan barang milik teman yang tertinggal tanpa mengembalikannya, seperti pena yang sering hilang di dalam kelas. Soal yang ketiga,
Menepati janji adalah bagian dari tanggung jawab. Menurutmu, apa dampaknya jika seseorang sering ingkar janji? Jelaskan. Jika seseorang sering ingkar janji, maka orang lain akan kehilangan kepercayaan padanya. Ia akan dianggap tidak bisa dipercaya dan sulit dijadikan teman atau rekan kerja karena tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mungkin itu saja saya alihkan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Perwakilan kelompok 2, silakan maju nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab hasil diskusi kami. Yang pertama itu, ceritakanlah pengalamanmu saat kamu harus menepati janji meskipun sulit. Apa yang kamu rasakan setelah melakukannya? Baiklah, hasil diskusi kami. Saya pernah berjanji kepada teman untuk membantunya belajar sebelum ujian. Saat itu saya sedang lelah, tetapi tetap menepati janji. Setelah membantu, saya merasa senang karena bisa dipercaya dan teman saya juga merasa terbantu. Selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan sikap jujur dan menepati janji dalam diri sendiri sejak remaja? Jelaskan pendapatmu. Hasil kami, cara menumbuhkan sikap jujur dan menepati janji antara lain dengan membiasakan berkata benar, tidak takut mengakui kesalahan, serta berusaha memenuhi komitmen kecil yang dibuat. Penting juga untuk berpikir sebelum berjanji agar bisa tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Kasih aplaus dulu. Nah, itulah tadi hasil kerja kelompok 1 dan kelompok 2 kepada anak-anak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Ibu. Kalau tidak ada, di sini Ibu akan mutar kembali tentang jujur dan menepati janji. Di sini Ibu ingin membacakan tentang kesimpulannya. Kesimpulan dari perilaku jujur dan menepati janji adalah merupakan sikap mulia yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap jujur berarti berkata dan bertindak sesuai kenyataan, sedangkan menepati janji menunjukkan tanggung jawab atas ucapan dan komitmen yang telah dibuat. Nah, sikap jujur sangat penting diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat karena dapat membantu kepribadian yang baik, membangun kepercayaan serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nah, itulah tadi pembelajaran kita tentang jujur dan menepati janji. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah pembelajaran Ibu pada pagi hari ini menyenangkan? Menyenangkan ya anak-anak? Iya. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk tugas buku itunya, buku paketnya nanti Ibu share di grup ya anak. PR ya Ibu? Iya, PR nanti Ibu kirim ya. Iya Ibu. Baiklah, saya Alia Gustina pamit undur diri. Maaf bila ada kata-kata salah dan kurang. Kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq